Anda menyaksikan Flash Report bersama saya Saras Ayu dan inilah Flash Report selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK memperkuat koordinasi antar lembaga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah pasca mundurnya Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Arahan tersebut disampaikan pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti usai menghadiri pertemuan bersama Presiden dan jajaran SSK serta Badan Pengelola Investasi dan Antara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Destri menyatakan pertemuan tersebut memfokuskan pembahasan pada penguatan sinergi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, serta Kementerian Keuangan. Menurutnya, koordinasi yang lebih erat diperlukan agar berbagai kebijakan yang dimiliki masing-masing lembaga dapat berjalan selaras dan saling mendukung. Kita bersama-sama juga akan mensupport gitu, KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah. Jadi intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan. Selain menjaga koordinasi internal, Presiden juga meminta KSSK memberikan dukungan terhadap pelaksanaan agenda pemerintah sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan menjaga kepercayaan pasar di tengah dinamika perekonomian. Di sisi lain, Bank Indonesia menegaskan akan tetap melanjutkan kebijakan untuk mendorong masuknya modal asing, termasuk melalui insentif penurunan biaya hedging sesuai hasil rapat Dewan Gubernur bulan Juli. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Suasana meriah menyelimuti kota Jember, Jawa Timur saat ribuan peserta dan penonton memadati jalur utama karnaval dalam gelaran Jember Fashion Carnaval 2026. Beragam kostum dengan ukuran megah, warna-warni menawan, serta detail yang rumit ditampilkan dalam pertunjukan busana jalanan yang menjadi ikon Kabupaten Jember. Para peserta tampil penuh percaya diri memperagakan karya-karya terbaik yang menggabungkan unsur seni, budaya, fashion, dan teknologi kreatif. Setiap defile mengusung tema berbeda yang terinspirasi dari kekayaan alam, warisan budaya, hingga keanekaragaman hayati Indonesia. Penampilan mereka disambut antusias oleh ribuan penonton yang datang dari berbagai daerah maupun mancanegara. Jember Fashion Carnaval yang digagas oleh almarhum Dinan Faris telah berkembang menjadi salah satu karnaval busana jalanan terbesar di dunia. Selama lebih dari 2 dekade, ajang ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas sekaligus memperkenalkan identitas budaya Indonesia melalui karya fashion yang inovatif. Tak hanya menjadi pertunjukan hiburan, Jember Fashion Carnaval juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Meningkatnya jumlah wisatawan selama penyelenggaraan acara mendorong tingkat hunian hotel, peningkatan omset pelaku usaha kuliner, transportasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah. Ajang ini sekaligus memperkuat posisi Jember sebagai destinasi wisata berbasis event yang mampu menarik perhatian dunia. Pemerintah daerah bersama penyelenggara berharap Jember Fashion Carnaval 2026 dapat terus menjadi sarana promosi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia di tingkat internasional. Melalui kreativitas tanpa batas, JFC membuktikan bahwa fashion bukan hanya tentang busana, melainkan juga menjadi media untuk mengangkat budaya, memperkuat identitas bangsa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Pemirsa, demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonnews, @eljontv.official. Saya Saras Ayu, sampai jumpa.